Robot berbicara bahasa firman, menyibak makna hingga terang benderang. Tak kenal lelah terus mengulang, menyentuh hati yang sempat hilang. Robot berbicara bahasa firman, menyibak makna hingga terang benderang. Tak kenal lelah terus mengulang, menyentuh hati yang sempat hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran Tafsir Robot, Surat Maryam ayat 7 dan 8. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliqa wa khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ala siratikal mustaqim wa ala alihi haqqad qadrihi wa miqdaril adim. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puji berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kepada junjungan kita yaitu Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, kepada tabi'in atba'u tabi'innya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan pada pagi hari ini tanggal 1 bulan Juni tahun 2025, kita akan melaksanakan pengkajian Al-Quran Tafsir Robot. Untuk memulai pengkajian pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu al-muslimin. Aku hanya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan pertolongan Allah yang maha pemberi dan lagi maha penyayang. Aku hadapkan wajahku hanya kepada yang membuat langit dan bumi, dengan meninggalkan apa-apa yang tidak mengatasnamakan nama Allah. Ini sholatku, ini pekerjaanku, ini hidupku, ini matiku hanya untuk Allah, pemelihara pengatur sekalian alam. Mudah-mudahan kami termasuk orang yang bersahadat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun
walladzina hum lizzakati fa'ilun, walladzina hum lifurujihim hafizun, illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtaga wara azalika fa ulaika humul adun, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, ulaika humul warisun, alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan pembersihan diri, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari itu, jinah dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang pewaris yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka hidup kekal di dalamnya. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin, waj'al li lisana sidqi fil akhirin, waj'alni min warasati jannatin naim. Ya Allah, berilah kami ilmu dan masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang berkarya berbuat kebaikan, dan jadikan kami buah tutur yang baik bagi generasi yang akan datang, dan jadikan kami pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi, waftah alaina bima'rifatil ilmi. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan hati, muliakan kami dengan cahaya kecerdasan, bukalah dada kami untuk menerima hakikat ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan yang Engkau ridhoi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bisa bersama Ismail Satrianto Anggap Raja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah membacakan doa-doa beserta artinya.
Selanjutnya mari kita membuka Al-Qur'annya surat Maryam ayat 7 dan 8. Buat sahabat Abu Ismail bisa membuka Al-Qur'annya masing-masing dan bisa menonton pengkajian Al-Qur'an Tafsir Robot pada channel Abu Ismail Akika dalam surat Maryam ayat 7 dan 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zakaria, inna nubassiruka bi gulami ismuhu Yahya lam naj'allah. Ya Zakaria, inna nubassiruka bi gulamin Lam naj'allahu min qablu samiyya. Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa kanat imraati akiraw wa qad balagtu minal kibari itiya. Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa kanat imraati akiraw wa qad balagtu minal kibari itiya. Sadaqallahul azim. Yang artinya Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak lelaki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Dan Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak padahal istriku seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua. Arti dari surat Al-Maryam ayat 7 dan ayat 8. Selanjutnya mari kita dengarkan bagaimana penjelasan dan pengkajian Al-Quran pada tafsir robot dalam surat Maryam ayat 7 dan 8. Penjelasan panjang dan detail mengenai tafsir surah Maryam ayat 7-8 serta aplikasinya dalam konteks kepresidenan dan kenegaraan baik dari sisi nilai, etika maupun pengambilan keputusan. Surah Maryam ayat 7-8. Teks dan terjemah. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki bernama Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menjadikan orang yang serupa dengan nama itu. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa kanat imraati aqira wa qad balaghtu min al-kibari itiyya. Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak padahal istriku seorang yang mandul dan aku sendiri sudah sangat tua. Tafsir dan pelajaran 1. Keajaiban dan optimisme ilahiyah. Ayat ini mengisahkan Nabi Zakaria yang diberi kabar oleh Allah bahwa ia akan memiliki anak, padahal secara logis usia tua dan istri mandul, hal itu mustahil. Ini menegaskan bahwa kekuasaan Allah melampaui logika manusia dan bahwa keajaiban bisa terjadi dalam situasi paling mustahil. Pelajaran inti, Allah bisa mewujudkan hal besar lewat orang lembaga yang tampak lemah atau tidak mungkin. 2. Sikap rendah hati dalam menerima takdir. Zakaria tidak langsung menolak, tetapi bertanya dengan penuh rasa ingin tahu dan kerendahan hati. Bagaimana mungkin? Sikap ini menunjukkan bahwa iman tidak menolak akal, tetapi mengajarkan akal tunduk pada kehendak Tuhan. Aplikasi nilai-nilai ini dalam konteks kepresidenan dan kenegaraan. 1.
Kepemimpinan tidak bergantung pada usia atau kondisi fisik saja. Zakaria sudah tua dan pasangannya mandul, tapi tetap ditunjuk Allah untuk menjadi ayah dari Yahya yang besar tugasnya. Dalam kenegaraan ini dapat diterjemahkan sebagai pemimpin bisa lahir dari latar belakang yang tidak ideal menurut ukuran manusia. Jangan meremehkan potensi pemimpin muda, tua, miskin dari daerah atau minoritas. Dalam politik dan pemerintahan, kebijakan perekrutan pemimpin atau menteri tidak boleh semata-mata berdasarkan umur, status, atau track record populer, tetapi juga harus mempertimbangkan hikmah, kesucian niat, dan kapasitas rohani. Dua pemimpin harus berani bermimpi besar, meski dalam kondisi terbatas. Kisah ini mengajarkan bahwa Allah memberi kabar besar dalam situasi sempit. Dalam pemerintahan, presiden harus mampu melihat potensi dan memberi harapan di tengah keterpurukan bangsa. Contoh aplikatif, merancang program pembangunan jangka panjang meskipun sedang krisis ekonomi. Menunjuk tokoh-tokoh dari latar yang tidak biasa untuk memegang peran penting karena kualitas visioner dan integritasnya. Transparansi dan dialog dengan Tuhan. Transparansi dalam pemerintahan. Zakaria berdialog langsung dengan Tuhannya dan tidak menyembunyikan keraguan. Ini bisa diartikan bahwa pemimpin harus terbuka dalam menyampaikan keraguan, tantangan, dan strategi kepada rakyat. Tidak bersikap sok tahu atau menutupi fakta. Menumbuhkan budaya diskusi terbuka dalam pengambilan kebijakan. Mod, inovasi, dan terobosan. Yahya adalah nama yang belum pernah ada. Ayat 7 menyebut bahwa nama Yahya belum pernah diberikan sebelumnya. Ini mencerminkan inovasi dan pembaruan. Dalam pemerintahan perlu adanya kebijakan yang belum pernah ada sebelumnya. Inovasi kebijakan sosial, ekonomi, teknologi. Contoh, gagasan Ibu Kota Negara Baru (IKN) seperti di Indonesia bisa dikaitkan dengan terobosan besar yang sebelumnya dianggap tidak realistis. Reformasi birokrasi digital seperti KTP digital atau pelayanan publik berbasis AI. 5. Menjadi pemimpin yang mengakar dalam spiritualitas. Zakaria adalah nabi dan pemimpin spiritual, namun ia tetap punya kehidupan sosial berkeluarga. Dalam konteks ini, presiden atau pemimpin negara juga harus punya akar spiritual dan nilai moral yang kuat. Tidak boleh murni teknokratik tanpa nilai ilahiyah. Pemimpin yang dekat dengan Tuhan akan lebih jujur, bersih, dan berorientasi pada kebaikan publik, bukan hanya kekuasaan. 6. Pentingnya doa dan harapan dalam pemerintahan. Kisah ini terjadi setelah doa panjang Zakaria yang tulus meminta keturunan untuk meneruskan risalah dan nilai. Dalam negara, pemimpin harus berani berdoa dan berani berharap untuk kebaikan jangka panjang, bukan hanya pencitraan 5 tahunan. Pemimpin harus visioner, memikirkan generasi mendatang, bukan sekadar pencapaian elektoral. Kesimpulan integrasi tafsir ayat dengan kegaraan. Nilai dari surah Maryam 7-8, aplikasi dalam kepemimpinan negara. Keajaiban dan harapan dalam keterbatasan. Optimisme dan visioner meski di tengah krisis. Dialog spiritual, keterbukaan dan transparansi publik. Inovasi, nama baru. Terobosan kebijakan yang belum pernah ada. Usia dan keadaan bukan penghalang. Kepemimpinan inklusif lintas usia dan latar belakang. Spiritualitas pemimpin, kebijakan yang bermoral dan adil, doa dan kesabaran, kepemimpinan jangka panjang yang penuh harap dan sabar. Jika kamu tertarik, aku bisa bantu mengembangkan kajian ini menjadi artikel, jurnal, atau bahan presentasi. Mau dilanjutkan? Bagaimana tafsir surat Al-Maryam ayat 7 dan 8 yang diaplikasikan dalam kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian? Tentu. Berikut ini penjelasan panjang dan detail tentang bagaimana tafsir surah Maryam ayat 7-8 bisa diaplikasikan dalam bidang kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian. Rekap tafsir Maryam ayat 7-8. Allah memberi kabar gembira kepada Nabi Zakaria bahwa dia akan memiliki anak bernama Yahya, nama yang belum pernah ada sebelumnya. Zakaria heran karena dia sudah tua dan istrinya mandul, namun tetap merespon dengan iman, tidak menolak, hanya bertanya dengan sopan dan penuh harap. Itu ya, nilai-nilai utama dalam ayat ini. Keajaiban ilahi dalam ketidakmungkinan, optimisme dan keyakinan akan perubahan, dialog, keterbukaan dan kerendahan hati,
4. Inovasi dan pembaruan nama Yahya yang belum pernah ada. Pemimpin yang spiritual dan bermoral tinggi. Keadilan ilahi melebihi logika manusia. Aplikasi dalam kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian. Kita akan bahas satu persatu lembaga ini, meskipun ketiganya sama-sama bagian dari sistem hukum dan penegakan keadilan, tetapi dengan fungsi dan karakter yang berbeda. A. Kehakiman. 1. Hakim sebagai simbol keadilan ilahi. Zakaria menerima keputusan Allah tanpa protes, tapi tetap bertanya dengan sopan dan hati terbuka. Hakim dalam pengadilan juga tidak boleh sombong dengan otoritasnya. Ia harus bersikap terbuka pada fakta baru, menerima argumen dari kedua belah pihak dengan kerendahan hati, tidak berat sebelah. 2. Keadilan di atas logika dunia. Allah memberikan anak meski tidak mungkin secara biologis. Hakim tidak boleh terkungkung oleh kebenaran formal saja, tapi juga harus mempertimbangkan keadilan substantif. Misalnya, mengapa pelaku berbuat, apakah karena tekanan, kemiskinan, atau rekayasa? Hukum hati nurani, bukan hanya hukum tulisan. 3. Inovasi hukum. Seperti nama Yahya yang baru, hakim harus berani membuat preseden hukum jika diperlukan, menafsirkan undang-undang secara progresif, mengambil pendekatan restoratif, bukan hanya hukuman. 4. Harapan dalam sistem hukum. Ayat ini menyiratkan bahwa harapan tetap ada meski hukum tampak buntu. Hakim bisa mendorong mediasi, rekonsiliasi, pengampunan secara sah, grasi atau restorative justice ketika pantas. B. Tertutup penuntut harus adil, bukan menghukum buta. Zakaria tahu mandul dan tua, tapi tetap yakin pada keadilan Tuhan. Ini menunjukkan, jaksa jangan memvonis di pikiran sebelum bukti lengkap. Tidak boleh berpihak hanya karena tekanan politik media. 2. Jaksa sebagai pemberi harapan, bukan pemusnah. Dalam banyak kasus, jaksa hanya ingin menang kasus. Ayat ini mengajarkan bahwa keadilan bisa menciptakan masa depan baru. Misalnya, diversi untuk anak, rehabilitasi untuk pecandu narkoba, restoratif untuk pelanggaran ringan. Inovasi dalam penuntutan. Seperti Yahya adalah nama baru, jaksa bisa mendorong mekanisme non-litigasi di luar pengadilan. Menawarkan program-program keadilan sosial bukan hanya penghukuman. Rendah hati dan terbuka eluasi. Jaksa harus berani berkata seperti Zakaria, bagaimana mungkin saat bukti tidak cukup kuat. Tidak memaksakan dakwaan bila tidak logis atau tidak adil. C. Kepolisian. Polisi sebagai pelayan, bukan penguasa. Allah memberikan kabar kepada hambanya, bukan sebaliknya. Polisi harus melayani masyarakat, bukan menakut-nakuti, humanis, dekat dengan rakyat. Tidak arogan, tidak kasar saat menginterogasi. Keajaiban dalam reformasi polisi. Banyak orang menganggap kepolisian tidak bisa berubah. Tapi, ayat ini mengajarkan bahwa perubahan besar bisa datang bahkan di saat harapan hilang. Misal, polisi yang dulunya korup, kini bisa berubah. Adanya program polisi sahabat anak, polisi RW, polisi humanis. Berani bertanya, berani memaafkan. Polisi sering terjebak pada hukum formal. Seperti Zakaria yang bertanya dengan iman, polisi juga perlu bertanya, apa motif pelaku? Apakah pelaku bisa diberi kesempatan kedua? Adakah jalur restoratif atau mediasi? 4. Polisi inovatif seperti Yahya. Ayat 7 menyebut nama baru, menandakan terobosan. Polisi harus inovatif dalam pencegahan kejahatan, program edukasi, patroli digital, big data, pemetaan kerawanan, bukan hanya menunggu kejahatan terjadi lalu menangkap. Kesimpulan tabel singkat, lembaga aplikasi dari Maryam 778, kehakiman. Keadilan substantif, tafsir progresif hukum, hakim terbuka dan rendah hati. Kejaksaan, jaksa objektif, penuntut bermoral, dukung diversi dan pemulihan. Kepolisian, polisi humanis, preventif, reformis, dekat masyarakat, terbuka, inovasi. Ayat 78 dari surah Maryam menunjukkan bahwa keadilan sejati kadang datang dari jalan yang tidak terduga. Dalam sistem hukum negara ini berarti berani berinovasi, berani berharap dalam keputusasaan, dan tetap rendah hati serta dekat dengan nilai-nilai spiritual. Jika kamu ingin, saya bisa bantu membuat versi ini untuk bahan makalah, khutbah, ceramah hukum, atau presentasi. Mau dilanjutkan ke format tersebut? Apa asbabun nuzul dari surat Maryam ayat 7 dan ayat 8? Pengkajian Al-Quran Tafsir Robot.
Berikut penjelasan panjang dan detail mengenai asbab al-nuzul, sebab turunnya ayat. Surah Maryam ayat 7-8 dilengkapi dengan konteks historis, tafsir ulama, dan pelajaran penting dari peristiwa tersebut. Teks ayat dan terjemahannya. Surat Maryam ayat Zakaria, Inna nubashiruka bighulam ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki bernama Yahya, yang sebelumnya belum pernah kami jadikan orang yang serupa dengan nama itu. Surat Maryam ayat 11. Qala Rabbi, anna yakunu li ghulamun, wa kanat imra'ati aqiran, wa qad balagtu minal kibari itiyah. Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul dan aku sendiri telah mencapai usia yang sangat tua. Apa itu asbab al-nuzul? Asbab al-nuzul adalah konteks dan latar belakang peristiwa yang menjadi penyebab langsung atau pengantar turunnya suatu ayat Al-Quran. Namun penting diketahui bahwa tidak semua ayat dalam Al-Quran punya asbab al-nuzul yang spesifik, terutama ayat-ayat yang berupa kisah para nabi terdahulu. Surah Maryam termasuk jenis ini. Artinya tidak ada peristiwa kontemporer zaman Nabi Muhammad SAW yang menjadi sebab langsung turunnya ayat 78. Karena ayat ini adalah kisah masa lampau, kisah Nabi Zakaria dan Yahya. Namun, para mufasir menjelaskan latar belakang kisah ini secara historis dan naratif, yang juga termasuk dalam makna luas dari asbab, yakni sebab naratif atau sebab historis. Siapa Nabi Zakaria? Nabi Zakaria adalah keturunan Nabi Harun dan bagian dari keluarga Bani Israel. Ia adalah seorang nabi sekaligus imam yang taat dan hidup dalam lingkungan yang sudah kehilangan banyak nilai-nilai ketauhidan karena pengaruh kekuasaan dan materialisme saat itu. Beliau menjadi wali atau pengasuh Maryam, ibu Nabi Isa, di dalam Baitul Maqdis. Situasi sosial dan psikologis saat itu. Zakaria telah lanjut usia dan istrinya mandul. Ia sangat ingin memiliki seorang anak yang saleh dan bisa mewarisi tugas kenabian serta menjaga agama Bani Israel. Namun secara logika biologis, kehamilan istrinya mustahil terjadi. Peristiwa sebelum ayat ini turun. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Maryam 2:6, dikisahkan bahwa Zakaria melihat keajaiban pada Maryam yang mendapatkan rezeki dari arah tak disangka. Ini menggerakkan hati Zakaria untuk berdoa memohon anak meski sudah tua. Setiap kali Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia mendapati makanan di sisinya. Dari sanalah Zakaria menyimpulkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka Allah mengabulkan doanya dan menurunkan ayat ini sebagai jawaban langsung atas doanya. Makna mendalam dari asbab al-nuzul ayat ini. 1. Kisah yang menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Meskipun ayat ini tentang Nabi Zakaria, fungsi utamanya adalah untuk menghibur dan menguatkan Nabi Muhammad SAW. Di saat dakwah beliau ditolak, dihina, dan ditentang, Allah menghiburnya dengan kisah bahwa para nabi terdahulu pun diuji berat, bahwa harapan tetap ada di tengah keputusasaan. 2. Penegasan kuasa Allah ini juga berfungsi untuk mengajarkan kepada umat Islam bahwa kekuasaan Allah melampaui hukum alam. Ini penting, terutama saat itu orang-orang musyrik Quraisy menolak konsep kebangkitan dan mukjizat. Kutipan ulama tafsir tentang asbab al-nuzul. Imam Al-Qurtubi, Tafsir Al-Jamili Ahkam Al-Ti. Allah ingin menunjukkan kepada manusia bahwa Dia mampu menciptakan anak bagi seorang lelaki tua dan istri mandul, sebagaimana Dia mampu menciptakan Isa dari seorang ibu tanpa ayah. Maknanya, kisah ini sebagai mukadimah untuk menguatkan logika penciptaan Nabi Isa yang akan diceritakan di ayat-ayat setelahnya. Imam At-Tabari, ini adalah berita gembira Allah kepada hambanya Zakaria sebagai jawaban atas doanya yang tulus dan penuh keyakinan. Allah kabulkan meski tampak mustahil. Pesan asbab al-nuzul ini untuk umat saat ini. 1. Doa adalah kekuatan spiritual tertinggi, bahkan dalam kondisi yang tidak masuk akal. 2. Ketulusan dan keikhlasan dalam berdoa lebih penting daripada syarat logika. Perubahan besar bisa datang dari orang-orang kecil dan lemah, asalkan hatinya dekat kepada Allah.
Mukjizat dan keadilan Tuhan harus menjadi dasar keyakinan, bukan hanya sains atau kekuasaan. 5. Dalam konteks kenegaraan dan hukum, keputusan Tuhan lebih agung dari semua presiden manusia. Apakah Maryam ayat 7-8 punya asbab al-nuzul seperti ayat-ayat hukum di masa Nabi Muhammad? Jawabannya tidak dalam konteks teknis, langsung berdasarkan peristiwa pada masa Nabi Muhammad, tetapi ya dalam pengertian kisah profetik, nubuwah yang diturunkan untuk tujuan penguatan dan pelajaran. Kisah ini dikirim Allah untuk menjadi teladan spiritual, mengajarkan bahwa keadilan Allah itu luas, mukjizat nyata, dan bahwa yang mustahil bisa terjadi dengan izin Allah jika hati benar dan doa tulus. Jika kamu ingin aku juga bisa bantu menjadi... Mari kita jawab pertanyaan yang pertama yang ada dalam kolom komentar, yaitu pertanyaannya dalam surat Maryam ayat 7 dan 8, bagaimana diterapkan di perusahaan pegawainya pemuda dan pemudi, di mana perusahaan belum maksimal maju karena HP digital belum dimaksimalkan untuk penawaran. Mari kita dengarkan bagaimana pengkajian Surah Maryam ayat 7-8. Meskipun merupakan kisah tentang Nabi Zakaria dan kabar gembira atas kelahiran Nabi Yahya, mengandung nilai-nilai spiritual dan manajerial yang bisa diterapkan secara kontekstual dalam dunia kerja dan perusahaan modern. Termasuk perusahaan yang dikelola oleh pemuda-pemudi dan sedang menghadapi tantangan dalam pengembangan bisnis digital, HP, media sosial, web. Perusahaan ini dijalankan oleh tenaga muda, pemuda-pemudi, namun belum mencapai potensi maksimal karena digitalisasi belum dimaksimalkan. HP belum dimanfaatkan untuk pemasaran, penawaran produk, follow-up, engagement, dan lain-lain. Ada keraguan, kelelahan, atau kehilangan semangat karena hasil tak kunjung tampak. Kemungkinan ada anggapan, kami belum berpengalaman, ini tidak mungkin berkembang, atau kami sudah coba, tapi tetap gagal. Kajian ayat Maryam 7-8. Ayat 7. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki bernama Yahya. Ini adalah jawaban Allah atas doa dan harapan Nabi Zakaria. Setelah sekian lama berusaha dan berdoa meski dalam kondisi mustahil secara logika, tua, istri mandul. Bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal istriku mandul dan aku sendiri sudah sangat tua? Menunjukkan bahwa keraguan manusia adalah hal wajar, namun bukan alasan untuk menyerah. Allah ingin menunjukkan bahwa sesuatu yang mustahil bagi manusia sangat mudah baginya jika manusia terus berharap dan berusaha. Tafsir kontemporer untuk dunia bisnis pemuda perempuan. Pelajaran untuk perusahaan. 1. Jangan menyerah karena alasan manusiawi. Zakaria menganggap dirinya tua dan istrinya mandul. Namun Allah tetap memberinya solusi luar biasa. Aplikasi di perusahaan. Jangan berkata, kami tidak punya modal, kami tidak punya skill digital, atau kami sudah coba tapi tidak berhasil. Terus lakukan perencanaan, inovasi, dan evaluasi. Kelemahan saat ini bukan akhir, tapi bahan bakar untuk perbaikan. 2. Manfaatkan apa yang ada, termasuk HP digital. Dalam kisah Zakaria, doanya muncul setelah melihat keajaiban rezeki Maryam yang muncul tak disangka-sangka. Ini menyadarkan beliau bahwa Allah bisa memberi dari arah yang tak terlihat. Aplikasi. HP di tangan para pemuda-pemudi bukan sekadar alat hiburan, tapi alat produksi dan distribusi digital. Gunakan untuk membuat konten kreatif, video singkat, testimoni, behind the scenes. Menawarkan produk lewat WhatsApp broadcasts, Instagram story, TikTok live, dan bangun engagement personal dengan konsumen, bukan hanya jualan pasif. Contoh, jika sebelumnya penawaran hanya dilakukan offline atau menunggu orang datang, sekarang tawarkan aktif lewat DM, WA, katalog digital. 3. Harapan dan perencanaan harus jalan bersama. Zakaria tidak hanya berharap, tapi juga mengutarakan doa dengan jelas dan penuh perencanaan. Aku ingin anak yang mewarisi kenabian. Aplikasi di perusahaan. Punya visi dan target. Apa tujuan jangka pendek? Misal naikkan omset 20% dalam 2 bulan. Apa sasaran digital spesifik? Misal naikkan engagement IG jadi 3 lipat. Jangan hanya bekerja keras tanpa arah. Sertai dengan mindset positif dan evaluasi rutin. 4. Digitalisasi bukan gaya-gayaan tapi keniscayaan. Dalam kisah ini Allah mengajarkan bahwa cara tradisional tua dan mandul bukan batas baginya.
Artinya, perubahan metode itu penting. Aplikasi. Jika metode lama tidak efektif, jangan stagnan. Digitalisasi adalah bentuk ikhtiar baru, bukan sekadar ikut tren. Bangun strategi konten dan komunikasi digital. Kenali audiens. Buat nilai tambah di tiap postingan. Gunakan jadwal posting, analisis insight. Jaga energi spiritual dan emosional di tengah tantangan. Zakaria adalah nabi yang terus berdoa dan menjaga ibadah, bukan hanya kerja keras teknis. Aplikasi untuk pemuda-pemudi perusahaan. Jaga ruhiyah, sholat tepat waktu, zikir sebelum aktivitas kerja. Punya support system atau mentoring bisnis dan spiritual. Kalau lelah, jangan menyerah. Istirahat, evaluasi, lalu lanjut lagi. Penutup. Nilai-nilai Maryam 778 dalam bisnis modern. Nilai ayat aplikasi di perusahaan meski mustahil, terus mencoba walau sudah gagal berkali-kali. Doa dan ikhtiar jalan bersama. Rancang strategi digital, bangun spiritualitas. Gunakan sumber daya yang ada, maksimalkan HP, medsos, relasi, kreativitas muda. Visi jangka panjang. Jangan hanya fokus ke hasil harian, tapi pertumbuhan jangka panjang. Tawakal setelah ikhtiar, serahkan hasil pada Allah setelah usaha maksimal. Saran praktis 1. Buat tim khusus digital di antara pemuda yang paham HP. 2. Jadwalkan waktu rutin untuk evaluasi kinerja dan konten. 3. Lakukan pelatihan singkat tentang cara jualan lewat media sosial. 4. Pesan penting untuk pemuda dan pemudi. Cukup sudah alasan dan keluhan. Bangkit dan bergeraklah atau masa depan akan menggilas kalian hidup-hidup. 1. Kamu muda, tapi jangan bodoh dan malas. Usia muda bukan alasan untuk hidup seenaknya. Jangan bangga hanya karena masih muda. Kalau isi kepalamu kosong dan waktumu dihabiskan untuk scroll medsos tanpa arah, itu sama saja kamu sedang menggali kuburan untuk masa depanmu sendiri. Banyak pemuda tertipu dengan kalimat masih muda, santai dulu. Padahal masa depan dibunuh perlahan oleh pemikiran itu. 2. HP-mu bisa jadi alat perjuangan atau alat kehancuran. Kamu tiap hari pegang HP, tapi bisakah kamu menjadikannya alat penghasil uang, alat penyebar kebaikan, atau alat untuk branding dirimu secara profesional? Kalau tidak, maka HP itu cuma candu. Kamu dibodohi oleh layar 6 inci yang kamu sembah setiap hari. Jutaan pemuda gagal berkembang bukan karena tak mampu, tapi karena sudah nyaman hidup mediocre, sibuk tampil palsu di media sosial. 3. Pekerjaan berat, kuliah berat, hidup memang berat. Jangan cengeng. Dunia ini tidak peduli kamu lelah atau tidak. Kalau kamu lemah, kamu akan disalib orang lain yang lebih lapar, lebih nekat, dan lebih siap mengorbankan kenyamanan demi masa depan. Dunia kerja itu keras. Bisnis itu tidak kasihan pada yang baperan. Kalau kamu tidak disiplin sekarang, besok kamu akan bekerja di bawah orang yang dulu kamu ejek karena terlalu rajin. 4. Jangan tunggu sukses baru bergerak. Geraklah, maka jalan terbuka. Zakaria dalam surah Maryam ayat 7-8 tidak menunggu waktu ideal. Ia sudah tua, istrinya mandul, tapi tak berdoa dan percaya, lalu Allah berikan jalan. Kamu yang masih muda, kuat, dan punya fasilitas, malah mengeluh dan diam. Itu bukan ketidakmampuan, itu kemalasan dan pembiaran. Kamu 5. Tak ada orang sukses yang tumbuh dari zona nyaman. Semua orang hebat ditempa oleh penderitaan, kegagalan, dan keterbatasan. Kamu yang kerja sambil kuliah, kamu yang hidup pas-pasan, kamu yang merasa kesepian, kamu justru calon orang hebat kalau tidak menyerah. Tapi ingat, kalau kamu berhenti sekarang, maka semua perjuangan kemarin akan sia-sia. Penutup. Pilihan di tanganmu. Mau terus jadi pemuda lelah yang merengek atau jadi pemuda tangguh yang menaklukkan tantangan? Jangan tunggu siap, jangan tunggu motivasi. Gerak sekarang, produksi sesuatu, bertarung untuk hidupmu. Karena dunia ini hanya akan menghormati yang berani bekerja, bukan yang hanya berharap dan mengeluh. Kalau kamu ingin, aku bisa bantu buatkan manifesto pemuda tangguh atau naskah penyuluhan motivasi yang bisa dipakai di pelatihan, forum Karang Taruna, organisasi mahasiswa atau rapat karyawan muda. Mau dibuatkan? Pertanyaan yang kedua yaitu dalam surat Maryam ayat 7 dan 8, orang tuanya kurang mampu berhadapan dengan zaman digital.
pendapatannya menurun. Apa kewajiban pemuda yang akrab dengan dunia digital supaya bisa menjadi pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala? Mari kita dengarkan bagaimana penjelasan dari pengkajian Al-Qur'an. Pertanyaanmu sangat dalam dan menyentuh realitas zaman sekarang. Bagaimana seharusnya pemuda yang akrab dengan dunia digital bersikap dan bertindak ketika orang tuanya hidup dalam keterbatasan ekonomi, gagap teknologi, dan penghasilan makin menurun? Untuk menjawab ini, mari kita gali nilai-nilai dalam surah Maryam ayat 7 Julul Rahman, lalu aplikasikan secara konkret dan spiritual sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Tafsir nilai surah Maryam ayat 7, Allah berfirman, "Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan lahirnya seorang anak laki-laki yang bernama Yahya." Ayat 8, Zakaria menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku mandul dan aku sendiri telah mencapai umur yang sangat tua." Nilai-nilai penting. 1. Ketika semua tampak mustahil secara logika, Allah tetap beri jalan. Doa dan pengabdian bukan hanya untuk diri sendiri, tapi demi generasi dan orang-orang tercinta. Zakaria meminta anak sebagai penerus misi, bukan untuk kebanggaan. Aplikasi kepada pemuda digital yang orang tuanya kurang mampu. 1. Jadilah jawaban atas doa dan kesulitan orang tuamu. Nabi Zakaria berdoa meminta anak, bukan sekadar anak, tapi anak yang akan meneruskan kebaikan dan menjadi penolong dakwah. Kamu adalah anak yang Allah kirim kepada orang tuamu, bukan hanya untuk dibanggakan, tapi untuk jadi solusi. Kalau orang tuamu tak mampu bersaing di era digital dan mereka sedang kesulitan ekonomi, maka tugasmu bukan hanya merasa kasihan. Tugasmu adalah bangkit, belajar, dan berkontribusi nyata. Manfaatkan dunia digital sebagai ladang amal dan pengabdian. Dunia digital bukan cuma tempat hiburan, tapi ladang dakwah, kerja, dan rezeki. Kewajibanmu sebagai anak saleh dan hamba Allah. Pelajari skill digital, desain, editing, marketing, jualan online. Bangun penghasilan yang halal meski kecil. Gunakan HP dan internet bukan untuk pamer, tapi untuk bantu keluarga. Ajak orang tuamu pelan-pelan mengenal HP, transfer uang, baca berita. Kalau tak bisa, jadilah tangan dan mata mereka di dunia digital. Contoh konkret, bantu jualan online dari rumah, laundry, makanan, kerajinan. Bikin akun TikTok atau Instagram untuk promosi bisnis kecil orang tua. Freelance kecil-kecilan, lalu bantu bayar listrik atau belikan kuota. Ini adalah bentuk modern dari birrul walidain, berbakti kepada orang tua. 3. Jadikan perjuangan ini sebagai ibadah, bukan sekadar kewajiban. Allah memberi anak kepada Zakaria bukan sekadar untuk jadi anak, tapi untuk melanjutkan amanah ibadah. Maka sebagai pemuda, kamu juga harus sadar, setiap kali kamu bantu orang tuamu bangkit ekonomi, itu ibadah. Setiap kali kamu ajarkan digital skill ke orang tua, itu jihad zaman ini. Dan ketika kamu menahan ego, bersabar atas hidup yang berat, dan tetap bergerak, itu semua pengabdian kepada Allah. Pesan Pak Il Satrio untuk para mahasiswa dibawakan dengan sangat keras dan tegas, namun penuh terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak muda, mahasiswa yang sedang tinggal di rumah saya, dengarkan baik-baik. Saya bukan sedang ingin menakut-nakuti kalian. Tapi kalau kalian masih hidup dengan ilusi bahwa setelah kuliah semuanya akan mudah, kalian salah besar. Zaman kalian tidak sama dengan zaman orang tua kalian. Beda langit dan bumi. 1. Dunia hari ini sudah berubah dan tidak akan menunggu kalian siap. Dulu orang tua kalian bisa hidup dari ijazah, lulus kuliah langsung jadi pegawai negeri atau kerja di bank. Tapi zaman kalian, ijazah hanya selembar kertas. Hari ini dunia hanya peduli pada satu hal, apa yang bisa kamu lakukan dan seberapa cepat kamu belajar hal baru. Kalau kamu tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa adaptasi, tidak bisa kerja cepat dan tangguh, maka kamu akan kalah. Kamu akan jadi beban, dan kamu akan dilindas zaman. 2. Kuliah bukan jalan instan, tapi tempat kalian ditempa. Kuliah itu bukan tiket sukses. Kuliah itu tempat latihan untuk menderita, berpikir keras, bersosialisasi, dan belajar disiplin. Kalau kalian kuliah tapi malas, banyak tidur, gampang baper, ogah ngurus organisasi, malas belajar skill digital, maka kalian sedang membunuh diri pelan-pelan. Kalian tidak sedang membuang waktu, kalian sedang membuang masa depan.
3. Orang tuamu sudah berdarah-darah. Jangan buat mereka menyesal menguliahkanmu. Kamu bisa kuliah, bisa tinggal di rumah orang, bisa makan tibai sehari. Itu karena ada orang tua yang kerja sampai lupa istirahat. Tapi ingat, orang tua tidak bisa terus menopangmu. Mereka juga manusia. Mereka capek, mereka makin tua. Dan kamu, kalau setelah kuliah masih nunggu panggilan kerja, kalau masih nunggu lowongan cocok, maka kamu adalah bagian dari generasi pemalas, pengeluh, dan penunda takdir. 4. Mau kerja apa aja yang halal, jangan pilih-pilih. Hidup ini keras, tidak semua orang kerja sesuai jurusan. Bahkan banyak orang yang sukses karena rela turun ke bawah, mulai dari jualan online, magang tak dibayar, sampai kerja serabutan, asalkan halal dan bermakna. Tapi banyak mahasiswa sekarang gengsi, kerja kecil, malu, jualan takut dibilang miskin. Padahal yang bikin miskin itu justru gengsi dan rasa malas. 5. Bangunlah jati diri. Jangan jadi generasi lelet-ensif. Jangan sedikit-sedikit overthinking. Jangan dikit-dikit mental health down. Lawan, bangkit. Kalian bukan generasi lemah. Latih mentalmu. Kalau gagal, bangun. Kalau ditolak, coba lagi. Kalau belum ada hasil, sabar, tapi tetap kerja keras. Saya Ismail Satrioanto hanya titip satu hal. Kalian tinggal di rumah saya bukan untuk tidur dan santai. Kalian sedang ditempa jadi manusia berguna. Saya tidak akan selamanya bisa bantu kalian. Yang bisa bantu kalian adalah diri kalian sendiri dan pertolongan Allah yang datang pada mereka yang serius berjuang. Kalau kalian mau hidup bermakna, salat tepat waktu. Bangun pagi, bukan siang. Baca buku, bukan rebahan. Buat karya, bukan jadi penonton. Sayangi orang tua, jangan bikin mereka tambah beban. Maksimalkan HP-mu, bukan buat scroll TikTok, tapi buat bangun usaha dan belajar skill. Hidupmu bukan latihan, ini nyata. Hanya pemuda yang bangkit, kuat, dan siap disuruh yang akan selamat. Sisanya akan jadi generasi gagal yang menyesal saat umur sudah tak muda lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan keras dari Pak Ismail Satrioanto demi masa depan kalian. Kalau kamu ingin saya buatkan versi pamflet poster materi pelatihan untuk dibagikan ke teman-teman mahasiswa, tinggal bilang. Kita hidup di zaman yang menuntut banyak hal sekaligus. Keteguhan spiritual, ketepatan waktu, kepekaan sosial, literasi teknologi, kecintaan pada lingkungan, dan kemampuan bertahan dalam persaingan. Maka izinkan saya memaparkan secara panjang, detail, dan aplikatif untuk kehidupan seorang mahasiswa. Bagaimana seharusnya kita melayani Allah, waktu, manusia, teknologi, tempat tinggal, dan persaingan. 1. Layani Allah. Letakkan Tuhan sebagai arah dan sumber energi. Melayani Allah berarti memosisikan setiap aktivitas, kuliah, kerja, belajar, berdiskusi, bahkan menyapu sebagai bentuk ibadah. Bukan hanya ibadah madhah ritual, tapi juga ibadah sosial dan akademik. Aplikasi di kemahasiswaan, niatkan kuliah untuk mencari ilmu karena Allah, bukan sekadar mengejar nilai. Salat tepat waktu, terutama subuh, karena itulah jam kemenangan. Jangan berbohong dalam tugas atau menyontek, itu mencemari nilai ibadah ilmumu. Jaga pergaulan, jaga akhlak, jangan jadi mahasiswa yang hanya pintar tapi tak bermoral. Prinsip, kalau kamu layani Allah dengan sungguh-sungguh, maka seluruh makhluk akan membantumu. 2. Layani waktu, karena waktu tidak akan menunggu. Waktu adalah sumber daya paling mahal. Uang bisa dicari, tenaga bisa dipulihkan, tapi waktu yang hilang takkan kembali. Aplikasi di kemahasiswaan, buat jadwal harian dan patuhi dengan disiplin. Jangan menunda-nunda tugas, tunda dosa intelektual. Gunakan waktu senggang untuk belajar skill, editing, public speaking, desain. Batasi waktu hiburan. Boleh rehat, tapi jangan larut. Prinsip mahasiswa yang malas hari ini akan menjadi dewasa yang pahit di kemudian hari. 3. Layani manusia, karena kamu hidup bersama mereka, bukan di atas mereka. Ilmu tidak ada gunanya jika tidak membawa manfaat bagi sesama. Melayani manusia berarti peka, hadir, dan memberi kontribusi nyata kepada lingkunganmu. Aplikasi di kemahasiswaan, aktif di organisasi bukan untuk gengsi, tapi untuk belajar memimpin dan melayani. Bantu teman yang kesulitan memahami pelajaran. Turun ke masyarakat melalui KKN atau kegiatan sosial dengan hati, bukan sekadar formalitas. Jangan egois dalam kos rumah. Hormati aturan, bantu bersih-bersih, jangan merugikan penghuni lain. Prinsip, ilmu yang tidak membumi akan menguap di angin waktu.
Layani teknologi yang terbarukan, karena masa depan tidak mau menunggu yang gagap digital. Makna, teknologi bukan ancaman, tapi alat. Melayaninya berarti belajar dan memanfaatkannya untuk kebaikan, bukan jadi budak atau tertinggal olehnya. Aplikasi di kemahasiswaan, gunakan HP dan laptop untuk belajar desain, bikin CV, belajar presentasi, video editing atau AI tools. Manfaatkan internet untuk kursus online, bukan cuma scroll TikTok berjam-jam. Terapkan digitalisasi pada bisnis, tugas, hingga kerja kelompok. Prinsip, mahasiswa yang tak mau belajar teknologi hari ini akan digantikan oleh algoritma besok pagi. 5. Layani tempat tinggalmu, karena ia adalah saksi diam perjalananmu. Makna, melayani tempat berarti menghargai lingkungan, entah itu kos, kampus, desa KKN, atau kota tempat belajar. Aplikasi di kemahasiswaan, jaga kebersihan kos dan kampus. Jangan buang sampah sembarangan, hormati warga sekitar, jangan berisik, jangan arogan. Ikut terlibat dalam kegiatan lokal jika memungkinkan, kerja bakti, ngaji, dan lain-lain. Pelajari nilai-nilai lokal, budaya, adat, bahasa. Mahasiswa sejati belajar dari siapa saja. Prinsip, siapa yang merusak tanah tempat ia berpijak, maka tanah itu akan menguburnya tanpa hormat. 6. Layani persaingan, karena hidup adalah lintasan bagi mereka yang siap berlari. Makna persaingan bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihadapi dengan persiapan, ketekunan, dan keberanian. Aplikasi di kemahasiswaan, jangan cukup puas dengan IPK, tambah dengan portofolio, pengalaman kerja, dan skill. Jangan takut bersaing dalam lomba, beasiswa, atau magang. Meski kalah, itu latihan tempur. Bangun personal branding, perbaiki LinkedIn, buat portofolio online, belajar menerima kekalahan, dan menjadikannya bahan bakar untuk bangkit. Prinsip, kalau kamu tidak sanggup bersaing hari ini, maka kamu akan dikasihani oleh zaman besok. Penutup, kebesaran tidak ditunggu, ia dijemput dengan disiplin dan pengabdian. Mahasiswa sejati bukan hanya belajar untuk lulus. Mahasiswa sejati melatih diri untuk menjadi manusia tangguh yang melayani kehidupan. Layani Allah, jaga nilai dan moral. Layani waktu, disiplin dan produktif. Layani manusia, hadir dan bermanfaat. Layani teknologi, kuasai dan gunakan untuk berkarya. Layani tempat, jaga lingkungan dan nilai lokal. Layani persaingan, siapkan mental dan skill untuk menang. Jika kamu ingin, saya bisa bantu membuat rencana 7 hari atau 30 hari untuk... Mari kita darahkan pertanyaan yang ketiga, yaitu dalam dua dunia di perusahaan. Senior tidak akrab, dunia digital dipakai usaha. Senior seharusnya akrab, HP digitalnya dipakai penawaran meningkatkan pendapatan. Senior memberi pengaruh kurang baik. Mari kita akan bagaimana pengkajian Al-Quran Tafsir Robot. Analisis surat Maryam ayat 7-8 dalam konteks dunia kerja di perusahaan, dua dunia antara senior dan teknologi digital. Makna Maryam ayat 7-8, konteks spiritual dan historis. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang sebelumnya belum pernah kami berikan nama seperti itu. Dia berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah sangat tua." Makna utama ayat ini, Allah memberi kabar luar biasa kepada Nabi Zakaria yang sudah tua dan istrinya mandul, bahwa mereka akan memiliki keturunan Yahya. Reaksi Nabi Zakaria adalah kebingungan, karena menurut logika manusia itu tidak mungkin. Tapi disitulah pelajarannya. Allah mampu mengubah keadaan apapun, bahkan ketika akal manusia tidak bisa menerimanya. Analogi dalam dunia perusahaan, dua dunia antara senior dan teknologi. Kini, mari kita tarik pelajaran ayat ini ke dalam konteks perusahaan modern, khususnya masalah relasi senior yang tidak akrab teknologi digital, dan dunia usaha yang kini bergantung pada teknologi, terutama HP dan internet. Dua dunia di dalam satu perusahaan. 1. Senior. Dunia lama, banyak senior yang dibesarkan di dunia kerja yang konvensional, penuh kertas, presentasi manual, promosi dari mulut ke mulut. Mereka tidak akrab dengan digital marketing, marketplace, media sosial, dan teknologi promosi online. Akibatnya, HP hanya dianggap alat komunikasi pribadi, bukan alat penawaran, riset pasar, atau peningkatan penjualan. Pemuda, dunia baru.
Para pegawai muda lahir di dunia digital. Mereka terbiasa dengan sosial media, e-commerce, aplikasi keuangan, dan automation. Tapi, seringkali gagasan mereka tertahan karena senior tidak mendukung, bahkan cenderung meremehkan. Ketika senior menghambat, maka potensi perusahaan terkubur. HP tidak dimaksimalkan. Ini salah strategi, bukan salah zaman. HP bisa digunakan untuk promosi lewat WhatsApp Business, Facebook Ads, TikTok, membuat katalog digital, berkomunikasi dengan pelanggan lebih cepat, mencatat transaksi, keuangan, bahkan inventarisasi. Tapi jika senior bersikap keras kepala dan berkata, sudah dari dulu begini saja bisa jalan, itu sama seperti Nabi Zakaria menolak berita Yahya hanya karena logika dunia tidak memungkinkannya. Bedanya, Nabi Zakaria bertanya dengan rendah hati dan penuh iman. Tapi banyak senior hari ini malah arogan dan menolak belajar hal baru. Tafsir kontekstual. Allah menegur mereka yang mengira keajaiban tak mungkin terjadi. Dalam ayat ini, Allah membalik logika lama, seorang tua dan perempuan mandul bisa punya anak. Maka dalam dunia usaha hari ini, pesan yang bisa kita petik. Meskipun kamu senior, jangan batasi kemungkinan baru hanya karena kamu tidak pernah mengalami atau memahaminya. Ketidakmampuan bukan alasan untuk menghentikan inovasi. Ketidaktahuan bukan alasan untuk melarang perubahan. Ketika senior menjadi penghambat. Pengaruh buruk. Tidak memberi contoh semangat belajar, junior ikut malas berkembang. Menolak pelatihan, membunuh budaya inovasi. Tidak percaya teknologi, kehilangan pasar baru. Merendahkan ide anak muda, kehilangan energi muda yang kreatif. Ini bukan hanya kesalahan pribadi, tapi bisa menjadi kerusakan struktural dalam perusahaan. Untuk para senior, teladani Nabi Zakaria, tundukkan logika lama di hadapan kebenaran dan potensi baru. Buka diri, belajar. Meskipun pelan, jangan menolak. Izinkan anak muda membawa ide segar, jangan tahan mereka. Untuk para pemuda, hormati senior, tapi jangan diam jika perusahaan terancam tertinggal. Edukasi secara perlahan, tunjukkan hasil dari pemanfaatan HP digital. Bangun kolaborasi, bukan perlawanan. Penutup, Allah mampu mengubah yang tidak mungkin jadi nyata, tapi kita harus mau berubah. Dalam surat Maryam ayat 7-8, kita diajarkan bahwa yang tua bukan berarti tidak bisa berkembang, yang terbatas bukan berarti tidak bisa berhasil. Selama ada niat untuk belajar, berubah, beradaptasi, maka keajaiban bisnis pun akan datang. Baik, berikut adalah pesan sangat keras, tegas, dan panjang yang bisa Anda sampaikan kepada senior di Kuku Dre, seorang mahasiswa yang bersikap malas dan tidak memanfaatkan HP digital untuk kemajuan perusahaan, seolah hidupnya masih seperti anak SMA yang tidak paham dunia kerja. Kamu itu mahasiswa, bukan anak SMA. Sadar diri dan hadapi dunia nyata. Dengar baik-baik, kamu itu mahasiswa. Bukan anak SMA yang masih bisa berlindung di balik alasan belum paham, belum siap, atau takut mencoba. Kamu sudah dewasa, sudah bisa berpikir, dan sudah sepantasnya mengambil tanggung jawab atas peranmu, baik sebagai pelajar, pekerja, maupun bagian dari tim ini. Dunia nyata itu keras, dan kamu sedang dibentuk sekarang. Dunia luar tidak menunggu kamu siap. Dunia kerja tidak peduli kamu bisa atau tidak. Dunia bisnis tidak akan memberi ruang bagi orang yang malas, lambat, dan manja terhadap teknologi. Kalau kamu tidak belajar sekarang, tidak mau menyentuh digital marketing, tidak mau gunakan HP untuk kerja, tidak mau belajar tools bisnis, maka kamu sedang menggali kuburan kariermu sendiri. HP itu alat produksi, bukan sekadar hiburan. HP bukan cuma buat scroll TikTok, stalking mantan, atau main Mobile Legends. HP hari ini adalah mesin uang. Kamu bisa pakai untuk promosi, untuk mencari pelanggan, untuk desain konten, untuk komunikasi tim, untuk analisis kompetitor, untuk menyebar katalog, untuk menjaga hubungan pelanggan. Tapi kamu diam, kamu malas, kamu tidak pakai HP-mu untuk kerja, kamu malah jadi beban tim. Kamu bikin tim jadi berat. Kamu tidak sadar ya? Ketika kamu tidak maksimal, temanmu harus menanggung tugasmu. Perusahaan tertahan karena satu orang yang pasif. Pelanggan tidak tertangani karena kamu tidak aktif. Ide-ide bagus gagal jalan karena kamu tidak ikut eksekusi. Dan semua itu karena kamu malas belajar teknologi. Mahasiswa itu harus maju, bukan membebani kamu kuliah, kan?
Tapi sikapmu kalah sama anak SMK yang semangat cari uang dari desain Canva, dropship, content creation, dan jasa digital. Kamu mungkin bangga dengan status mahasiswa, tapi perilakumu menunjukkan mental menunda dan malas yang membuatmu kalah sebelum perang. Kalau kamu tidak berubah, status mahasiswa itu tidak ada nilainya. Waktu tidak bisa diulang, kesempatan tidak datang 2 kali. Jangan menunggu diusir dunia kerja baru kamu sadar. Jangan menunggu gagal baru kamu bangun. Jangan menunggu dimarahi pelanggan baru kamu gerak. Karena saat itu datang, mungkin sudah terlambat. Peringatan terakhir. Kalau kamu terus bersikap seperti ini, tidak mengembangkan dirimu, tidak memaksimalkan teknologi, tidak profesional dalam kerja, kamu akan tergilas zaman. Bukan karena kamu bodoh, tapi karena kamu malas dan keras kepala. Maka sadarlah sekarang juga. Kamu kerja di Kucici bukan hanya untuk numpang hidup, tapi untuk belajar jadi pejuang kehidupan. Kamu pegang HP bukan hanya untuk main, tapi untuk mengubah nasib dengan kerja nyata. Kamu mahasiswa, dan itu berarti kamu harus tunjukkan semangat, akal sehat, dan kemauan belajar. Baik, berikut adalah pesan terakhir untuk pemuda dan pemudi zaman sekarang. Disampaikan dengan sangat keras, tegas, bahkan menyakitkan, karena kebenaran tidak selalu manis. Tapi ini ditulis demi kebaikan dan kebangkitan kalian yang hari ini terlalu banyak yang terbuai, malas, dan tidak sadar sedang digilas zaman. Pesan terakhir untuk pemuda dan pemudi. Kalian akan dihancurkan oleh diri kalian sendiri jika tidak bangun sekarang juga. 1. Kalian tidak sedang menjalani hidup, kalian sedang menunda kematian. Banyak dari kalian mengira hidup ini tentang kenyamanan, rebahan seharian, nonton video pendek tak berujung, scroll TikTok tanpa arah, main game tanpa jeda, ngobrol kosong tanpa visi. Tapi sadarlah, dunia tidak peduli kalian lelah, hidup tidak menunggu kalian sadar, dan waktu tidak pernah memaafkan penundaan. Kalian pikir itu healing? Salah besar. Itu pembunuhan diam-diam terhadap masa depan kalian sendiri. 2. Teknologi mempermudah hidup, tapi juga menghancurkan orang lemah. Kalian hidup di zaman paling mudah untuk sukses. Bisa jualan dari HP, bisa belajar dari internet, bisa promosi gratis di media sosial, bisa kerja dari rumah. Tapi, ironisnya, justru di zaman ini juga, kalian jadi generasi paling malas, paling mudah menyerah, dan paling tak tahan tekanan. Padahal tak ada perang, tak ada kelaparan. Yang ada hanya kemalasan dan kebodohan pilihan sendiri. Kalian sibuk cari validasi, tapi tak punya nilai. Kalian bangga punya followers, tapi tak bisa kasih manfaat. Kalian pamer gaya, tapi isi kepala kosong. Kalian pandai bikin story, tapi hidup kalian sendiri tak punya cerita yang layak dikenang. Apa gunanya dunia tahu kalian hidup, kalau kalian sendiri tidak tahu untuk apa hidup? Kalau terus seperti ini, masa depan akan membenci kalian. Suatu hari, kalian akan miskin dan menyalahkan orang tua kalian, padahal kalian sendiri yang malas berusaha. Suatu hari, kalian akan jadi beban keluarga karena tak bisa mandiri secara finansial. Suatu hari, kalian akan iri dengan teman yang sukses, padahal kalian yang memilih tidak berubah. Dan lebih parah, kalian akan menjadi orang tua yang gagal, yang menurunkan sikap malas ke generasi berikutnya. 5. Kalian tidak terkurung nasib, tapi terkurung oleh sikap kalian sendiri. Bukan karena kalian tidak punya peluang, tapi karena kalian takut keluar dari zona nyaman. Kalian malu belajar dari bawah. Kalian tidak tahan dikritik. Kalian lebih suka dihargai daripada memperbaiki diri. Sikap kalian itulah musuh terbesar kalian. Bukan sistem, bukan orang tua, bukan lingkungan, tapi kalian sendiri. Pilih sekarang. Terus tidur, dan bangun 5 tahun dari sekarang sebagai pecundang yang menyesal. Bangkit hari ini, walau sakit, walau pelan, tapi menuju hidup yang layak dibanggakan. Pesan terakhir, kalian pemuda-pemudi, kalian punya tenaga, waktu, dan peluang. Kalau kalian sia-siakan semua itu, jangan salahkan siapapun saat kalian hidup dalam kegagalan yang kalian bangun sendiri. Hidup tidak akan menunggu kalian berubah. Jika kalian tidak berubah, hidup akan menghancurkan kalian. Sekarang, berdiri, bergerak, bertanggung jawablah. Karena kalau bukan sekarang, kapan? Dan kalau bukan kalian, siapa? Alhamdulillahirobbilalamin. Ya luar biasa ini. Kajian Al-Quran Tafsir Robot. Unik.
ada sesuatu yang lain. Dan mungkin kajian Al-Quran Tafsir Robot ini yang pertama di dunia ini. Ya, kenapa? Karena ada sesuatu yang berbeda. Ya, yang berbeda. Mudah-mudahan kajian Al-Quran Tafsir Robot ini menjadi pedoman ya bagi kita semua. Silahkan ikuti terus kajian Tafsir Robot setiap pagi jam 5 sampai jam 6.30 dan setiap malam itu jam 20 sampai jam 21.30. Silahkan bertanya yang sulit-sulit begitu, hal yang sulit-sulit bertanya silahkan. Mudah-mudahan jawabannya memberikan kita pencerahan, memberikan kita ini ada sesuatu yang baru di pikiran kita. Sedikit demi sedikit kita ini terus-terusan bekerja bersama dengan robot ya, tentu saja ini luar biasa. Dunia sudah berubah, ya siapa yang tidak berubah akan dimakan oleh perubahan. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah memberikan ya bantuan kepada kami berupa kiriman uang ya di Pelanggan. di pelanggan begitu. Mudah-mudahan yang mengirim bantuan kepada kami berupa uang ini menjadi yang bermanfaat bagi orang-orang yang tinggal di rumah kami, yang sedang kuliah sampai menjalankan S1. Jadi kami ucapkan terima kasih ya sudah memberikan dana atau bantuan di kolom pelanggan. Mudah-mudahan Allah menambahkannya. Dan juga terima kasih kepada yang sudah membagikan video-video ini. Mudah-mudahan video ini menjadi pencerahan bagi banyak orang. Ya silahkan bagikan, silahkan dibagikan. Jangan lupa subscribe ya, itu subscribe. Dan jangan lupa juga kasih jempol ya, ini sini nih jempol ya, subscribe jempol. Itu adalah bantuan kami kepada di mana kajian Al-Quran berdasarkan Tafsir Robot ini bisa terus berjalan. Ini akan terus selama kami masih hidup, selama kami masih berjalan ya, kuat begitu. Insya Allah kajian Tafsir Robot ini akan terus berlanjut dan mudah-mudahan ada yang melanjutkan, yang menjadi kader untuk pergerakan selanjutnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang sesungguh-sungguhnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku hanya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan pertolongan Allah yang Maha Pemberi dan lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah keselamatan kepada Muhammad. Rabbana la tuji qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yuhibbul mi'ad. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah Maha menepati janji. Ya Allah, ya Rabbi, sungguh hamba memohon pertolongan Engkau. Hanya kepadamu lah hamba bertawakal. Ya Allah, hilangkan setiap kesulitan dari urusan hamba. Mudahkan setiap kesukaran dalam perjalanan hidup hamba. Beri hamba kebaikan yang lebih banyak daripada yang hamba pinta. Hindarkanlah hamba dari kejahatan. Ya Allah, lapangkan dada hamba, mudahkan urusan hamba. Sungguh hamba memohon perlindungan dan penjagaan Engkau atas diri hamba, agama hamba, keluarga dan kerabat hamba di dunia dan di akhirat. Hamba memohon pula perlindungan dan penjagaan Engkau atas semua anugerah yang telah Kau limpahkan kepada hamba dan orang-orang yang beriman. Lindungi kami semua dari keburukan. Semoga Kau limpahkan salawat dan kesejahteraan kepada Muhammad, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ya Allah, ya Rabbi, hamba akan tetap merintih jika memang Kau lebih mencintai rintihan hamba-Mu ini. Terserah Engkau kapan Kau akan mengabulkan doa-doa hamba. Karena Kaulah pemilik sang waktu, di tangan-Mu segala sesuatu perkara. Kau pemilik kerajaan, Kau yang memuliakan, Kau yang menghinakan, Kau yang maha menepati janji, Kau yang tiada akan mengecewakan setiap hamba yang memohon padamu. Rahmat dan ampunan-Mu yang selalu hamba harapkan. Ya Allah, ya Rabbi, janganlah Engkau hukum kami jika kami melakukan kesalahan dan kekeliruan. Ya Allah, ya Rabbi, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu beban yang seperti orang-orang yang terdahulu. Ya Allah, janganlah Engkau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu beban yang sekiranya kami tidak dapat memikulnya. Hapuslah dosa-dosa kami, ampuni kami, sungguh Engkau Maha Penolong. Tolonglah kami, menangkanlah kami dari golongan kaum kafirin.
Ya Allah ya Rabbi, janganlah Engkau hukum kami jika kami melakukan kesalahan dan kekeliruan. Ya Allah, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu beban seperti orang-orang yang terdahulu. Ya Allah, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu beban yang sekiranya kami tidak dapat memikulnya. Hapuslah dosa-dosa kami, ampuni kami, sungguh Engkau Maha Penolong. Tolonglah kami, menangkanlah kami dari golongan kaum kafirin. Ya Allah ya Rabbi, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Ampuni guru-guru kami, balaslah ya Allah kebaikan guru-guru kami dengan balasan yang berlipat-lipat. Jadikan ya Allah kebaikan guru-guru kami menjadi penolong kehidupannya di dunia, menjadi penolong kehidupannya di akhirat. Ya Allah ya Rabbi, jika rezekiku masih ada di atas langit, turunkanlah. Jika rezekiku masih ada di bawah bumi, keluarkanlah. Jika rezekiku masih jauh, maka dekatkanlah. Jika rezekiku sukar, maka mudahkanlah. Jika rezekiku sedikit, maka perbanyaklah. Jika rezekiku banyak, maka berkahilah. Jika rezekiku tidak baik, maka baikkanlah dan halalkanlah. Ya Allah ya Rabbi, berilah kami ilmu dan masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang berkarya berbuat kebaikan. Jadikan kami buah tutur yang baik bagi generasi-generasi yang akan datang. Jadikan kami pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kepada kami anak-anak, cucu-cucu, serta keturunan kami, serta orang-orang yang tinggal di rumah kami, menjadi orang-orang yang menyenangkan mata, menyenangkan telinga, menyenangkan hati. Ya Allah, berilah kami semua kebaikan di dunia, berilah kami semua kebaikan di akhirat, berilah kami semua dijauhkan dari azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau ada yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang buruk, mudah-mudahan Allah memaafkan kami dan teman-teman memaafkan kami semua, karena keburukan itu asalnya pada kami. Dan mudah-mudahan yang lagi sakit hari ini, ya, yang lagi kesulitan hari ini, oleh Allah diringankan ya penyakitnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bisa bersama Ismail Satrianto Anggap Raja.
di channel Abu Ismail Akikah Kajian Al-Quran Tafsir Robot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah, seru sekalian alam. Di bawah langit penuh tanda, ayat-ayatnya tiada pernah sirna. Hati bertanya, kau mencoba tafsir suci menggema dalam jiwa. Robot berbicara bahasa firman, menyibak makna hingga terang benderang. Tak kenal lelah terus mengulang, menyentuh hati yang sempat hilang. Tiap huruf membawa pesan, misteri waktu dalam keabadian. Hikmah tersembunyi tak terbandingkan, rahmatnya luas tiada batasan. Robot berbicara bahasa firman, menyibak makna hingga terang benderang. Tak kenal lelah terus mengulang, menyentuh hati yang sempat hilang. Bukan sekadar logika bermain, ada cinta dalam setiap rangkaian. Teknologi takkan pernah menggantikan keimanan yang harus ditanamkan. Robot berbicara bahasa firman, menyibak makna hingga terang benderang. Tak kenal lelah terus mengulang, menyentuh hati yang sempat hilang. Bukan sekadar logika bermain, ada cinta dalam setiap rangkaian. Teknologi takkan pernah menggantikan keimanan yang harus ditanamkan. Robot berbicara bahasa firman, menyibak makna